Shalom, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Berharap semua sehat ya. Kita bertemu lagi di pelajaran Bahasa Indonesia bersama Mem Epta. Pagi ini kita akan belajar surat undangan, yaitu surat undangan resmi, surat undangan tidak resmi, dan surat undangan setengah resmi. Lalu sebelum kita belajar, mari kita berdoa dulu. Kita mulai dengan doa. Oke, pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai surat undangan. Surat undangan, apa sih garis besar dari surat undangan yang akan kita pelajari? Adapun garis besar dari surat undangan yang akan kita pelajari, kenaikan kelas dan lainnya dengan penggunaan kalimat yang efektif dan ejaan yang baik. Lalu, bagaimana kita membuat surat undangan sekolah, surat undangan naik kelas, dan undangan-undangan lainnya dengan menggunakan kalimat yang lebih efektif. Lalu apa tujuannya? Nah, tujuan dari pembuatan undangan ya, walaupun mungkin sekarang kalian tidak lagi belajar undangan, tetapi kita perlu mengetahui ya, apa sih tujuan kita untuk membuat surat undangan. Tujuannya adalah bahwa kita dapat menyampaikan informasi kepada orang lain dalam bentuk surat dengan kalimat yang efektif dan menggunakan ejaan yang baik atau dengan memperhatikan ejaan. Yang akan kita pelajari adalah yang pertama, jenis surat, yaitu ada undangan resmi, undangan tidak resmi, undangan setengah resmi. Lalu macam-macam surat undangan dan aturan dalam menulis surat undangan. Oke, jenis surat. Surat itu ada surat pribadi, surat undangan, surat dinas, surat edaran, surat permohonan izin, surat ucapan terima kasih, surat permohonan maaf, dan surat dinas. Secara garis besar, jenis undangan itu dibagi menjadi 3, undangan resmi, undangan setengah resmi, dan undangan tidak resmi. Lalu, apa sih pengertian dari surat undangan itu? Surat undangan. Surat undangan adalah surat yang berisi permintaan agar si penerima surat dapat mengikuti kegiatan yang dilakukan atau diadakan oleh si pengirim surat dengan memperhatikan hal-hal yang ada pada surat undangan. Contohnya, pada surat undangan harus menggunakan bahasa yang sopan. Maksud dari undangan itu apa? Waktu, tempat, dan acara, serta mencantumkan identitas pengundang. Ya, surat undangan itu harus jelas supaya orang tidak sah dalam membaca ataupun memahami dari surat undangan yang kita buat ataupun yang akan kita berikan kepada orang lain. Lalu bagaimana format yang resmi? Surat undangan resmi itu memiliki kop surat, tanggal penulisannya atau tanggal penulisan surat, lalu ada nomor surat, ada hal atau sifat dari undangan. Lalu yang kedua ada alamat yang dituju, ada salam pembuka, ada isi surat, salam penutup, nama wakil instansi atau lembaga yang mengundang, lalu tanda tangan, nama yang bertanda tangan, dan biasanya dibubuhi dengan cap atau stempel, lalu ditembuskan kepada siapa. Oke, lalu yang kedua surat undangan setengah resmi. Surat undangan biasanya surat undangan yang berasal dari satu orang atau dari perseorangan. Ya, contohnya di sini adalah surat dari RT. Lalu yang ketiga ada surat undangan tidak resmi. Surat undangan tidak resmi itu berbeda dengan yang surat undangan resmi tadi ya. Kalau surat undangan tidak resmi ini dia tidak menggunakan kop surat dan nomor surat ataupun
hal atau lampiran, tetapi tetap susunan tertentu. Yang pertama, biasanya surat undangan tidak resmi itu ada tanggalnya, lalu ada alamat yang dituju, ada salam pembuka, ada isi surat, ada salam penutup, tanda tangan, dan nama yang mengundang. Lalu apa aturan-aturan dalam menulis undangan atau undangan resmi maupun tidak resmi atau setengah resmi? Jangan lupa selalu memperhatikan kalimatnya, ya. Sekali lagi dijelaskan bahwa tidak perlu menggunakan kalimat yang bertele-tele atau yang panjang-panjang. Cukup menggunakan kalimat yang singkat atau ringkas, jelas, dan sesuai dengan apa yang ingin dituju atau apa yang ingin dilakukan sesuai dengan isi surat, supaya si penerima surat dapat memahaminya. Ya. Oke, inilah yang dapat saya jelaskan mengenai surat undangan. Oke, untuk mengasah kemampuan kita akan berlatih ya. Kita akan berlatih membuat sebuah surat undangan yang tidak resmi, di mana kamu akan membuat sebuah undangan. Nah, anggaplah kamu akan melakukan sebuah acara, bisa acara ulang tahun atau acara syukuran apapun itu, kamu akan membuat surat undangan dan kamu akan mengundang seluruh teman-teman sekelasmu. Oke, surat undangan itu boleh kamu buat semenarik mungkin dengan menyertakan gambar atau huruf atau warna yang menarik sehingga orang tertarik untuk membaca surat undangan. Oke, selamat mencoba. Jangan lupa hasilnya di Google Classroom ya. Selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.